Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu dosa asal menurut Alkitab. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang dosa dari kata-kata atau hamartia yang artinya kegagalan atau meleset dari tujuan yang semula, yaitu menjadi citra Allah. Kita semua, seluruh umat manusia ini berasal dari satu darah yang sama, yaitu dari benih yang ada di dalam buah pinggangnya Adam. Dan Tuhan itu sudah menetapkan satu hukum kehidupan ketika Dia menciptakan bumi dan segala isinya, ketika Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan dan binatang, hewan, dan juga manusia. Dia menetapkan satu hukum, yaitu everything produces after its own kind, yang artinya segala sesuatu menghasilkan dirinya sendiri. Di dalam ilmu pengetahuan ini disebut dengan DNA. Jadi Tuhan mengatakan begini, kalau kamu menanam biji mangga, jangan harap tumbuhnya pohon apel. Kalau kamu menabur biji bunga matahari, kamu jangan pernah berharap tumbuhnya bunga mawar. Karena segala sesuatu menghasilkan dirinya sendiri. Karena kita ini berasal dari benih Adam, maka kita juga mewarisi darah Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita membahas dalam Kejadian 5 ayat 1 dan 3. Bahwa pada mulanya Adam itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena Adam itu dihembusi roh Allah sendiri. Tetapi kemudian setelah Adam jatuh ke dalam dosa, semua anak cucunya termasuk kita, keturunan Adam, ini merupakan citra daripada Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Karena segala sesuatu harus menghasilkan dirinya sendiri. Maka manusia Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa menghasilkan juga keturunan-keturunan yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi dosa asal bukan Tuhan menghukum kita karena perbuatan dosa leluhur atau orang tua kita, kemudian kita diwarisi dosa mereka, itu namanya dosa perbuatan. Melainkan karena Tuhan bekerja dalam hukum-hukum yang sudah Dia tetapkan, sehingga kita menerima akibat dari dosa yang dilakukan Adam manusia yang pertama. Bersamaan dengan jatuhnya Adam, maka kutuk, kematian, sakit penyakit masuk ke dalam dunia. Dan kita semua sudah ada di dalam penghukuman Tuhan, dan sudah dianggap mati di hadapan Tuhan. Saya kasih Anda contoh ya. Jika ayah saya seorang koruptor, maka dia akan dihukum di penjara karena dosanya sendiri. Tetapi kita, anak istrinya dan keluarganya, akan mendapat akibat dari dosa yang dilakukan oleh ayah saya. Contohnya, saya dikucilkan, kemudian harta kami disita, dan sebagainya. Saya juga sering memberikan contoh seperti misalnya anak PKI. Walaupun dia tidak melakukan pemberontakan PKI atau dia tidak terlibat, tetapi cap sebagai keturunan atau anak PKI akan tetap melekat pada dirinya. Begitu juga dengan anak seorang pelacur. Kalau ibunya pelacur, maka cap sebagai anak pelacur akan melekat kepada dirinya, sekalipun dia tidak melakukan dosa itu. Sebenarnya dosa asal ini juga ada di dalam Al-Quran dan di dalam Islam. Kita lihat Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 36 sampai dengan 38. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu. Maksudnya Adam dan Hawa di sini, manusia yang pertama. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya katanya. Tetapi sekalipun Allah menerima tobat daripada Adam dan Hawa, lihat ayat berikutnya. Allah tetap mengatakan, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Mereka tetap diusir dari surga. Jadi jelas ya, karena satu dosa saja maka Adam terusir dari surga. Dan kita anak cucunya harus tinggal di bumi yang sudah dikutuk Tuhan, karena Tuhan telah mengutuk tanah ini akibat daripada dosa Adam. Dan kita tinggal di bumi yang penuh dengan kesusahan, kesengsaraan, sakit penyakit, penderitaan, dan juga kematian. Bahkan kalau kita membaca tafsir dari Yusuf Ali tentang Quran surah 2 ayat 36, dia mengatakan bentuk jamak yang digunakan di sini dalam Quran surah 2 ayat 36 yang dikatakan all you people atau turunlah kamu semuanya. Jelaslah Adam adalah tipe seluruh umat manusia. Jadi Adam itu mewakili seluruh kemanusiaan. Bahkan ada sebuah hadis tentang permohonan Musa. Musa berkata, ya Tuhanku, tunjukkanlah Adam yang menyebabkan kami dan dirinya sendiri dikeluarkan dari surga. Ketika Musa bertemu Adam, dia berkata kepadanya, apakah kamu Adam yang diciptakan Allah dengan tangannya sendiri, meniupkan kehidupan ke dalam dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebelumnya? Ini adalah tafsir Ibnu Katsir, part 1 dan 2, volume 1, halaman 193. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam Sahih Al-Bukhari, volume 8, buku 77, nomor 611. Nabi berkata, Adam dan Musa berdebat satu sama lain. Kapan ini terjadi? Allahu alam. Musa berkata kepada Adam, hai Adam, engkau adalah ayah kami yang mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga. Kemudian Adam berkata kepadanya, hai Musa, Allah menyukaimu dengan pembicaraannya, maksudnya berbicara kepadamu secara langsung. Dan dia menulis Taurat untukmu dengan tangannya sendiri. Apakah kamu menyalahkanku atas tindakan yang telah ditulis Allah dalam nasibku 40 tahun sebelum penciptaanku? Jadi Adam membantah Musa, tambah Nabi mengulangi pernyataan ini 3 kali. Jadi bahwa dosa Adam itu sudah menjadi takdirnya dan tulis 40 tahun sebelum Adam itu diciptakan.
Bukan hanya Adam yang dipersalahkan oleh Muhammad, melainkan juga Bani Israel dan Hawa. Kita baca ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad berkata, jika bukan karena Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Dan jika bukan karena Hawa, tidak ada wanita yang akan mengkhianati suaminya. Ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari, volume 4, buku 55, nomor 611. Begitu juga hadis dari Haman bin Munabih. Dia berkata, ini adalah beberapa hadis yang Abu Hurairah meriwayatkan kepada kita dari Nabi Muhammad. Salah satunya, Nabi Muhammad berkata, jika bukan karena Bani Israel, makanan tidak akan menjadi basi dan makanan tidak akan menjadi buruk. Dan jika bukan karena Hawa, seorang wanita tidak akan pernah bertindak tidak setia terhadap suaminya. Ini ada di dalam Sahih Muslim buku 8 nomor 3472. Bahkan Kain atau Kabil di dalam Islam juga dipersalahkan oleh Muhammad. Ini adalah hadis yang dikisahkan oleh Abdullah. Nabi berkata, tidak ada yang terbunuh secara tidak adil, tetapi putra pertama Adam akan mendapat bagian dari bebannya. Sufyan berkata, sebagian dari darahnya, karena dialah yang pertama kali menetapkan tradisi pembunuhan. Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, volume 9, buku 92, nomor 423. Bahkan ada satu kisah yang sangat aneh, mengapa sampai sekarang Muslim disuruh untuk membunuh cicak atau tokek, teman-teman. Ini adalah hadis Sunan Ibnu Majah nomor 3222, kitab buruan. Dikatakan demikian, telah memberitakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah memberitahukan kepada kami Yunus bin Muhammad dari Jarir bin Hashim, dari Nafi, dari Syaibah, bekas budak Al-Faqih bin Al-Mughirah, bahwa dia menemui Aisyah dan melihat di dalam rumahnya ada panah yang tergantung. Maka ia pun bertanya, wahai Ummul Mukminin, apa yang kamu perbuat dengan benda ini? Aisyah menjawab, untuk membunuh cicak. Sebab Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kami bahwa ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, tidak ada satupun dari binatang melata yang tidak berusaha mematikan api kecuali cicak. Bahkan ia berusaha mengembuskan agar api itu tetap menyala. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk membunuhnya. Jadi keturunan cicak ini sampai sekarang masih menanggung dosa akibat leluhurnya yang telah meniupkan kobaran api kepada Ibrahim, teman-teman. Ini adalah dosa asal. Jadi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kita ini mengandung dosa asal. Kita sudah diperanakkan atau dilahirkan dalam kondisi atau lingkungan yang sudah jatuh di dalam dosa. Ada kutuk, sakit, penyakit, dan kematian. Di dalam Mazmur 51 ayat 5 dikatakan demikian. Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bahkan di Hosea 12 ayat 2 dan 3, Tuhan berkata, Yakub di dalam kandungannya dia sudah menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya dia bergumul dengan Allah. Lalu apa itu kutuk keturunan? Kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 5, Keluaran 34 ayat 7, Bilangan 14 ayat 18, dan Ulangan 5 ayat 9. Tuhan mengatakan, jangan sujud menyembah kepada Allah lain atau beribadah kepada Allah lain. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Dosa asal dan kutuk keturunan inilah yang ditebus oleh Yesus, teman-teman. Karena itu kita harus membedakan dengan perbuatan dosa. Di dalam Ulangan 24 ayat 16 dikatakan, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ini bicara perbuatan dosa, jadi Anda harus membaca konteksnya ya. Begitu juga di dalam Yeskiel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Begitu juga di dalam perjanjian baru, teman-teman, Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan di dalam Yeremia 31 ayat 29 sampai dengan 30 dikatakan, pada waktu itu ketika Tuhan membuat satu perjanjian baru, orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Jadi Anda harus bisa membedakan antara dosa asal dengan perbuatan dosa. Perbuatan dosa adalah buah daripada kondisi kita sudah berada di dalam dosa asal. Sampai jumpa dalam video seri Menjawab Islam dalam 5 menit berikutnya, dan Shalom.